wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering Ilir akan melaksanakan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Saya sendiri Ica Damayanti dari SMP Negeri 3 Mesuji. Saya Asih Purwanti dari SMP Negeri 8 Mesuji Makmur. Saya Kurnia Astuti dari SMP Negeri 3 Mesuji. Selamat Menyaksikan. Selamat siang Bu Asih. Selamat siang Bu Kurnia. Bagaimana kabar Bu Asih? Kabarnya sehat. Ibu juga sehat kan? Alhamdulillah sehat. Nah Bu Asih, sebelum kita memulai coaching ya, di sini saya berperan sebagai observer atau sebagai pengamat. Nah, yang nantinya akan melihat proses coaching Ibu dengan coachee ya. Nah, sebelumnya di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tahapan dan rubrik penilaian yang dalam proses observasi saya. Biar Ibu juga tahu ya Bu ya. Nah, yang pertama dalam tahapan observasi ini Bu, yang pertama ada tahapan pra-observasi, yaitu di mana saya nanti akan menanyakan dan mendiskusikan kompetensi apa saja nih yang akan dikembangkan dalam proses coaching nanti. Yang kedua yaitu pelaksanaan observasi, di mana saya nanti akan mengamati proses coaching Ibu dengan coachee ya. Dan yang ketiga adalah pasca observasi, di mana Ibu merefleksikan proses coaching yang telah Ibu lakukan. Kemudian rubrik penilaian Bu, yang menjadi acuan saya, yaitu saya berharap dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga mengembangkan potensi. Saya juga berharap Ibu dapat memiliki kompetensi seorang coach, yaitu hadir seutuhnya, yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, ya. Dan juga yang terakhir, saya berharap dalam proses coaching nanti Ibu menerapkan alur tirta. Mulai proses coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal pada Ibu. Boleh Ibu? Boleh. Nah, pertanyaan pertama, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Bu, untuk proses coaching saya hari ini ada dua kompetensi yang ingin saya kembangkan. Pertama adalah mengenai dan kedua adalah menyampaikan atau mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi kompetensi yang akan dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi itu tadi, mana nih spesifiknya yang akan Ibu kembangkan lagi? Spesifikasinya saya akan mengembangkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Ini spesifikasinya untuk mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, apa indikator yang ingin Ibu capai dalam proses coaching nanti? Oke, dalam proses coaching nanti saya dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya berharap bisa membantu coach saya dapat menemukan solusi yang mungkin tanpa dia sadari, solusi itu terpecahkan oleh dirinya sendiri, ditemukan oleh dirinya sendiri, seperti itu. Oke, baiklah, itu adalah indikator yang Ibu capai ya. Iya, benar. Nah, baik Ibu, sekian untuk observasinya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan bisa menemukan solusi dari permasalahan coaching. Oke Bu, terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama. Kita akan mulai Ya, Assalamualaikum. Selamat siang Bu Ice, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Bu Asih. Baik Bu Asih. Wah, kelihatannya Ibu nih menyimpan sesuatu gitu ya. Maaf ya Bu, kemarin ini saya memang masih ada tugas lain, jadi saya ketika Ibu menyampaikan mau berdiskusi, mau ngobrol, saya seolah-olah seperti orang sibuk ya gitu. Tapi memang waktu itu kebetulan saya sedang ada tugas lain Bu, jadi mohon maaf. Nah, hari ini saya punya waktu nih, saya khususkan ya untuk Bu Ica. Dari tadi saya lihat tuh ada sesuatu yang menahan, yang ditahan oleh Ibu gitu. Ada apa sih Bu sebenarnya? Iya nih Bu, saya agak galau nih sekarang, lagi galau. Ibu kayak anak muda aja ya, galau gitu. Iya nih Bu. Oke, ya nggak apa-apa. Galaunya tentang apa nih? Ini Bu tentang murid saya di kelas. Oh, tentang muridnya. Oke, baik Bu. Kalau Ibu menginginkan ngobrol dengan saya nih, bercerita dengan saya, kira-kira tujuannya apa? Kalau Ibu merasakan
apa nih Bu tujuannya? Sebenarnya itu saya merasa nyaman sih cerita Bu Asi itu, jadi mau minta apa ya, biar saya menemukan solusinya ke masalah saya. Oke, jadi tujuan kita Ibu hari ini ngobrol dengan saya itu supaya Ibu bisa menemukan solusi gitu ya dari kegalauan Ibu. Iya. Oke, tadi kegalauannya mengenai siswanya ya Bu? Iya benar Bu Asi. Kalau boleh saya tahu, saya mau mendengarkan dulu ya gitu, gimana sih cerita detailnya gitu? Iya gini nih Bu, saya perhatikan itu murid saya ini kurang aktif di kelas, kemudian cenderung pasif di kelas, dan sehingga mereka malah mengerjakan tugas, sehingga hasil ulangannya juga sangat jauh dari yang saya harapkan, seperti itu Bu. Oke, jadi kegalauan Ibu Ice ini karena muridnya di kelas kurang aktif, bahkan terlihat pasif, sehingga itu berdampak kepada nilai yang diperoleh. Nilai yang diperoleh itu Ibu mengharapkannya seperti apa ya Bu? Ya kalau harapan saya itu nilainya ya sesuai dengan KKM lah Bu, seperti KKM sekolah atau mata pelajaran ya. Jadi bagus lah gitu. Yang bagus ya. Iya. Oke baik Bu, kalau Ibu mengharapkan hasil dari belajar siswanya itu sesuai harapan lah, minimal sesuai dengan KKM ya, seperti itu Bu ya. Menurut Ibu nih, menurut identifikasi Ibu, mungkin Ibu bertanya kepada siswa atau Ibu bertanya dengan rekan-rekan di sekolah gitu, apa sih penyebabnya kok sampai seperti itu ya Bu? Iya Bu, saya nanya ya beberapa siswa, katanya tuh pelajaran saya monoton, saya terlalu banyak pegang cerita, sehingga merasa membosankan itu pelajaran saya, sehingga mereka tuh cenderung malas gitu mengikuti itu Bu. Oke Bu, dari hasil saya mendengarkan Ibu bercerita bahwa yang menyebabkan siswa Ibu itu kurang aktif atau bersikap pasif adalah karena kegiatan belajarnya yang monoton. Itu lebih banyak berceramah ya. Oke ya, ini yang sudah saya tangkap. Selanjutnya, menurut Ibu supaya kegiatan belajarnya apa namanya tidak monoton gitu, ada nggak sih Bu? Apa yang kira-kira Ibu bisa lakukan gitu? Kalau yang mau saya lakukan Ibu ya, pertama-tama itu saya melihat dari rekan-rekan yang lain itu saya mau mencoba untuk melakukan ice breaking di awal ataupun di pertengahan pelajaran saya. Kemudian saya juga mau mencoba nih menciptakan media belajar yang membuat mereka tuh aktif dan senang dengan pelajaran saya, seperti itu Bu. Oke, jadi menurut Ibu Ice untuk mengatasi siswa yang tidak aktif tadi, pertama Ibu akan mencoba melakukan ice breaking ya dalam pembelajaran ya, untuk mengusir kejenuhan gitu ya. Iya benar. Kemudian Ibu akan menggunakan media dalam pembelajaran yang mengakibatkan siswa itu aktif. Iya. Oke. Kalau boleh saya tahu nih, di kegiatan belajar sebelum Ibu melaksanakan aksi ya kan, kira-kira kalau ditaruh dalam rentang 1 sampai 10, nah posisi yang sekarang ini ada di posisi mana? Kalau saya perhatikan tuh masih posisi 5 Bu. Oh gitu ya. Oke, menurut Ibu sekarang berada di posisi 5. Harapannya ketika Ibu sudah merencanakan nih kegiatan Ibu akan ada ice breaking, ada media pembelajaran gitu ya. Harapannya Ibu mau di posisi mana? Kalau mau ke 10 kayaknya terlalu tinggi ya Bu ya. Jadi saya harapkan tuh minimal 7 lah. Jadi setelah kita berdiskusi hari ini, Ibu berharap nanti naik ya rentangnya, tidak lagi 5 tapi 7 Iya. gitu ya. Oke, ini sebuah rencana aksi yang bagus ya Bu, gitu ya. Itu udah keren banget loh Bu. Apa namanya, selain Ibu memaksimalkan siswanya, Ibu juga bisa mengupgrade diri ya sebagai seorang guru gitu, tidak lagi melakukan pembelajaran yang monoton. Oke baik Bu, dari rencana aksi yang Ibu akan lakukan, menurut Ibu nih ada nggak sih orang-orang yang Ibu rasa bisa membantu Ibu demi suksesnya aksi Ibu itu? Kalau orang-orang yang kemungkinan bisa mensukseskan ataupun melaksanakan program saya ini, yang pasti ya Bu ya, kepala sekolah, kemudian rekan kerja, dan terutama murid-murid sendiri Bu. Oh iya, jadi ada 3 ya, yang minimal tuh ada 3 yang disebutkan tadi, yaitu kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru dan siswa itu ya. Oke baik Bu. Dari rencana aksi dengan beberapa orang yang menurut Ibu bisa membantu
suksesnya rencana ibu itu sendiri, apa komitmen ibu terhadap kegiatan yang akan ibu laksanakan ke depan? Komitmen saya yang pertama, saya tetap semangat lah Bu, karena dengan semangat apapun bisa terlaksana. Kemudian saya juga menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, teman-teman ya, teman-teman sejawat ataupun rekan guru, kemudian sama murid juga. Jadi biar ini terlaksana dengan bantuan mereka semua. Itu rencana yang luar biasa keren nih Bu ya. Ibu sudah mampu mengidentifikasi permasalahan, kemudian menemukan solusi dari masalah-masalah itu, dan ibu juga sudah tahu tandemannya atau rekan-rekan siapa yang menurut ibu tuh bisa membantu mensukseskan rencana ibu ke depan. Mudah-mudahan sukses ya. Saya tunggu nih kabar selanjutnya. Kira-kira nih ibu akan melaksanakannya kapan nih aksinya nih? Saya udah planning minggu depan kemungkinan Bu. Oke, baik. Kalau minggu depan berarti setelah minggu depan kita bisa ketemu lagi Bu ya. Iya. Kita akan diskusi singkat lagi bagaimana perkembangannya. Saya berharap sukses nih untuk ibu. Iya, terima kasih Bu. Sampai di sini